Apa jadinya jika musuhmu adalah orang yang kau percaya sendiri? Setelah menggagalkan sindikat penculikan, Raditya menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Data operasi bocor dari dalam Mabes. Dan seseorang di balik meja kerja ikut bermain di dua sisi. Seseorang yang selama ini dikenal sebagai bagian dari sistem, kini menjelma menjadi bayangan yang tak bisa dikenali. Identitasnya belum diketahui. Tapi ia memiliki akses penuh ke data rahasia, bergerak tanpa wajah, dan menghapus jejak seperti hantu dalam jaringan. Kamu sedang menyaksikan Rahasia Negara, channel yang membuka tabir operasi rahasia Kepolisian Indonesia. Klik subscribe dan nyalakan lonceng, karena kamu akan menyaksikan cerita nyata bergaya sinematik yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Setelah penggerebekan markas sindikat, Raditya menyisir barang bukti. Di dalam sebuah laptop yang nyaris hancur oleh peluru, ia menemukan folder terenkripsi bernama Bravo Hitam. Setelah menghabiskan waktu 2 hari memulihkan data di lab forensik digital, file berhasil dibuka, isinya membuatnya tercekat. File itu berisi jadwal patroli militer Indonesia di perbatasan Kalimantan, lengkap dengan titik koordinat, kode unit, dan informasi jalur penyusupan. Bahkan ada log akses dari server Mabes. Ini bukan cuma kebocoran. Ini pengkhianatan, ucap Radit, sambil menyimpan hasil backup ke hard disk rahasia. Komjen memanggil Raditya secara diam-diam. Tak ada surat tugas. Tak ada dokumen resmi. Ia harus menyelidiki sebagai hantu sistem, bergerak tanpa nama, tanpa jejak. Menyamar sebagai teknisi kontrak, Radit menyusup ke ruang server Mabes Polri dan pusat jaringan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ia menanam keylogger, menyadap lalu lintas data, dan mengidentifikasi jalur komunikasi ilegal. Tapi penyamarannya nyaris terbongkar. Seorang petugas IT hampir mengenalinya. Radit harus berpura-pura kesetrum saat memperbaiki panel, dan lolos hanya karena sandiwara yang meyakinkan. Dari hasil keylogger dan sinyal keluar masuk server, satu nama lama muncul, Kombes Purnawirawan Raka Suganda. Mantan atasan Radit di Brimob, mentor yang dulu menyelamatkannya dari ranjau darat di Papua. Tapi kini, jejak digital Raka muncul di sistem internal Mabes, dan di catatan transfer internasional dari akun anonim di Myanmar. Radit melakukan pengintaian diam-diam. Ia mengikuti Raka ke hotel berbintang di Batam. Menyamar sebagai teknisi maintenance, ia memasang alat sadap di lift, lobi, dan ruang rapat VIP. Ketegangan meningkat saat 2 orang asing, diduga agen penyelundup, menemui Raka. Salah satu dari mereka menatap langsung ke arah kamera tersembunyi. Radit harus memutus sambungan sebelum sinyal dilacak balik. Saat Radit bersiap menyerahkan data ke Komjen, ia dijebak. File-file penting tiba-tiba menghilang dari hard disk eksternal, akun terenkripsinya terkunci otomatis seolah dipicu dari jarak jauh, dan log sistem dimanipulasi untuk menuduhnya sebagai pelaku penyadapan ilegal. Dalam hitungan menit, ia menerima panggilan darurat dari divisi etik, dan sadar bahwa perang diam di dalam sistem baru saja dimulai. Dalam hitungan jam, sidang etik digelar. Radit diskors dari semua tugas. Aku dijadikan kambing hitam, gumam Radit, saat berjalan keluar dari ruang sidang, disorot media. Tapi ia tak menyerah. Dalam diam, ia melanjutkan penyelidikan secara ilegal, menyamar sebagai jurnalis freelance dan menyusup ke markas lama Raka. Dengan sandi Morse melalui siaran radio komunitas, ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang pernah ia selamatkan, satu-satunya orang yang bisa ia percaya untuk menyebarkan bukti. Dalam konferensi keamanan Asia Tenggara di Batam, Raka menjadi pembicara utama dengan topik keamanan perbatasan digital. Seluruh perwira tinggi hadir dalam acara tersebut. Radit menyusup ke lokasi dengan menyamar sebagai teknisi visual LED. Ia menyelundupkan pemancar dan menyusupkan video berisi pengakuan Raka, hasil sadapan yang direkam diam-diam.
Saat pidato dimulai, layar LED mendadak menampilkan rekaman suara Raka, transfer tahap 3 lewat jalur Myanmar. Jangan biarkan Mabes tahu. Suasana panik. Raka mencoba kabur ke belakang panggung. Tapi Radit sudah menunggu di lorong darurat. Terjadi perkelahian sengit, kursi terlempar, kaca pecah, dan tangan kosong melawan pisau kecil. Radit berhasil menjatuhkan Raka dan memitingnya hingga pingsan. Dalam konferensi pers resmi, nama baik Raditya dipulihkan. Skors dicabut. Ia diberi penghargaan khusus, meskipun ia sendiri menolak tampil di depan kamera. Di atas rooftop Mabes, Radit kembali menatap langit. Tangan kirinya memegang laporan misi baru bertanda rahasia. Dalam sistem yang bisa dikhianati, kesetiaan adalah senjata terakhir. Terima kasih telah menonton. Kalau kamu percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, klik like dan subscribe sekarang juga. Nantikan tayangan episode selanjutnya di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa minggu depan.